Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajar TV Sumatera Barat bersama rekan-rekan media yang lainnya. Ibu Sinta, apa yang Ibu sampaikan tadi itu harapan besar bagi Gubernur Sumatera Barat, khususnya masyarakat. Gimana, Bu? Ya, jadi memang Sumatera Barat ini kan baru saja melalui bencana ya tahun lalu. Jadi ini juga suatu pembelajaran bagaimana daerah dengan potensi yang besar ini juga kita harus menjaga resiliensi dari segi ketahanan terhadap bencana. Nah, dari beberapa komponen yang kita melihat, data yang ada, memang kita melihat ini pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat ini banyak sekali potensinya, tapi masih saat ini di bawah rata-rata nasional. Oleh karenanya kita mencoba untuk bagaimana nih bersama-sama mendukung pemerintah untuk bisa terus mengembangkan ekonomi yang ada. Jadi ada beberapa hal. Pertama, kalau lihat ini kan dominasi daripada sumber daya alamnya kan ada di banyak ya, kelapa sawit, kopi, kemudian kita juga lihat kelapa, karet. Ya, jadi ini sumber daya ini sangat besar. Tapi sekarang kan fokus program pemerintah adalah hilirisasi. Jadi bagaimana ini kita juga bisa mengembangkan hilirisasi industrinya dan juga nanti mengekspor produk-produk dari Sumatera Barat ini ke negara-negara lain juga. Jadi tidak hanya secara domestik tapi juga bisa masuk ke pasar ekspor. Jadi itu satu dari segi hilirisasi. Jadi kita tidak mau hanya mengekspor sumber daya alam tapi bisa kita kembangkan dulu di daerah. Yang kedua yang adalah yang berhubungan dengan aspek ketenaga kerjaan. Jadi kita melihat bahwa memang angka pengangguran walaupun sudah banyak perbaikan tapi juga masih di atas rata-rata nasional. Tapi di luar daripada itu yang juga kita pentingkan adalah yang hubungannya dengan informal. Jadi sektor informal ini masih sangat tinggi ya secara nasional maupun di Sumatera Barat. Nah, sektor informal itu apa? Sektor informal itu kan kebanyakan mereka yang tidak bisa diserap di industri itu masuk ke pasar informal. Selain daripada workers dan lain, tapi yang besar itu adalah pengembangan UMKM. Jadi Strategi kita, Bu. Ya. Strategi kita. Paralel walaupun kita mencoba mengembangkan industri, tapi kita juga mesti bisa mengembangkan UMKM. Jadi UMKM ini juga menjadi satu komponen penting dari 99% ini kan di Sumatera Barat itu UMKM. Jadi dari segi ketenaga kerjaan dalam satu sisi kita terus peningkatan daripada pelatihan, masuk vokasi dan lain-lain, tapi kita juga mau pengembangan daripada UMKM. Jadi kita sebutkan UMKM Advance. Nah, di Apindo sendiri kita memiliki program, salah satu program unggulan adalah UMKM Merdeka, di mana UMKM itu ajakan juga ke para mahasiswa. Jadi mahasiswa mendapatkan kredit, kita kerjasama dengan universitas, kemudian dia masuk ke magang di UMKM. Ini salah satu upaya untuk bisa para mahasiswa ini juga belajar untuk jadi UMKM itu seperti apa. Dan kenyataannya ini sangat terbantu, UMKM terbantu, mahasiswanya juga belajar banyak. Nah, di sini jadi pengembangan ekosistem UMKM ini dari hulu ke hilir sangat penting, dari pembelajaran dan peningkatan kapasitas, masuk akses pasarnya, tapi juga dari sisi pembiayaan dan bagaimana UMKM ini bisa terus maju. Dan yang ketiga, mungkin yang paling faktor yang penting adalah bahwa memang segala permasalahan ini kan isu-isu yang namanya regulasi, perizinan ini kan terus masih ada. Jadi kita sama-sama mesti kawal, baik di level pusat maupun di level daerah. Jadi ini juga salah satu upaya Apindo nasional. Kita juga punya satgas khusus untuk bottlenecking, dan di daerah juga sama gitu. Bagaimana kita bisa mengatasi isu-isu yang kita hadapi di lapangan, karena memang kita mau bahwa para pelaku usaha ini yang sekarang juga terbebani dengan kondisi geopolitik yang ada bisa terus didorong untuk terbantu dengan solusi-solusi yang dihadapi di lapangan. Momentum hari ini kita dari Apindo tentu memberikan napas baru tentang tenaga kerja, ekonomi masyarakat dan lain-lain. Imbauannya, Bu, Ya. gerak cepatnya itu. Ya, jadi memang tentunya kita semua mau berlari
secepatnya. Tapi yang paling penting adalah selalu pesan kami adalah Indonesia Incorporated. Apa itu? Bahwa kita semua adalah pemegang saham Indonesia, kita mau Indonesia maju, kita mau terus Indonesia bisa sampai target pertumbuhan ekonomi 8% dan itu tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Oleh karena kolaborasi adalah kuncinya, baik itu dari pemerintah dengan pelaku usaha dengan masyarakat, kita harus sama-sama mengawal perjuangan ini untuk Indonesia bisa jadi negara maju. Baik, terima kasih Bu Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajari TV.